Beberapa hari terakhir, dunia dikejutkan oleh satu berita besar. Amerika Serikat, negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia, melakukan operasi militer langsung ke Venezuela. Bukan sanksi, bukan ancaman diplomatik, tapi serangan nyata. Yang membuat isu ini langsung viral, bukan hanya karena serangannya, melainkan karena Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dilaporkan ditangkap dan dibawa ke Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan hukum. Media internasional ramai. Media sosial penuh perdebatan. Sebagian orang menyebut ini sebagai penegakan hukum. Sebagian lain menyebutnya agresi. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya rumit. Kenapa Amerika Serikat sampai menyerang Venezuela? Untuk memahami ini, kita tidak bisa hanya melihat satu sisi. Kita harus mundur ke belakang, melihat sejarah, kepentingan, dan peta kekuasaan dunia. Hubungan Amerika Serikat dan Venezuela tidak pernah benar-benar harmonis. Sejak awal 2000-an, Venezuela mengambil jalur politik yang berbeda dari Amerika. Negara ini menolak dominasi AS, menasionalisasi industri strategis, dan membangun aliansi dengan negara-negara seperti Rusia, China, dan Iran. Ketegangan meningkat ketika Nicolas Maduro naik ke tampuk kekuasaan. Amerika Serikat menuduh pemerintahan Maduro tidak demokratis, otoriter, dan penuh manipulasi pemilu. Sebaliknya, Venezuela menuduh Amerika Serikat terus mencampuri urusan dalam negeri mereka, mulai dari sanksi ekonomi, tekanan politik, hingga dukungan terhadap oposisi. Selama bertahun-tahun, konflik ini berlangsung tanpa peluru, tapi penuh tekanan. Sampai akhirnya, tekanan itu berubah menjadi operasi militer. Pada awal Januari 2026, Amerika Serikat melancarkan operasi militer berskala besar ke Venezuela. Serangan dilakukan ke beberapa titik strategis, dengan dukungan pesawat tempur dan pasukan khusus. Tujuan utamanya bukan merebut wilayah, melainkan menangkap seseorang, Presiden Nicolas Maduro. Menurut versi Amerika Serikat, operasi ini berjalan cepat dan terukur. Namun di lapangan, serangan ini menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan ketakutan di kalangan warga sivil. Bagi pemerintah Venezuela, ini bukan operasi hukum, melainkan pelanggaran kedaulatan negara. Dunia pun mulai bereaksi. Amerika Serikat menyampaikan alasan yang terdengar tegas dan jelas. Maduro, menurut mereka, bukan sekedar presiden, melainkan tersangka kejahatan internasional. Ia dituduh terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba besar yang disebut Cartel de los Soles. Amerika Serikat mengklaim bahwa jaringan ini mengirim narkoba ke Amerika Utara, merusak generasi muda, dan menjadi ancaman langsung bagi keamanan nasional. Dalam logika AS, jika seseorang melakukan kejahatan lintas negara, maka ia bisa ditangkap dimanapun berada. Karena itu, operasi ini disebut sebagai penegakan hukum, bukan perang. Tapi di titik ini, banyak pihak mulai bertanya, jika ini penegakan hukum, mengapa harus dilakukan dengan serangan militer lintas negara? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu melihat apa yang dimiliki Venezuela. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, lebih besar dari Arab Saudi, lebih besar dari Rusia. Minyak bukan sekedar sumber energi, ia adalah alat kekuasaan. Selama ini, Venezuela tidak selalu menjual minyaknya dalam sistem yang dikontrol Amerika Serikat. Bahkan, Venezuela mulai memperkuat kerjasama energi dengan China dan Rusia. Bagi Amerika Serikat, ini bukan hanya persoalan ekonomi, tapi juga strategi global. Amerika Latin selama puluhan tahun dianggap sebagai wilayah pengaruh Amerika. Ketika negara di kawasan ini mulai condong ke kekuatan lain, itu dipandang sebagai ancaman. Jadi, banyak analis melihat bahwa operasi militer ini tidak bisa dilepaskan dari perebutan pengaruh dan sumber daya. Reaksi dunia datang dengan cepat.
banyak negara Amerika Latin mengecam keras tindakan AS. Mereka menyebut ini sebagai presiden berbahaya, bahwa negara kuat bisa menyerang negara lain dengan alasan hukum versi mereka sendiri. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan keprihatinan mendalam. Beberapa pejabat PBB menyatakan bahwa tindakan ini bisa membuat dunia lebih tidak aman. Namun, ada juga negara sekutu Amerika yang memilih diam atau mendukung secara implisit. Dunia terbelah antara dua pandangan, penegakan hukum versus agresi militer. Dalam hukum internasional, penggunaan kekuatan militer memiliki aturan ketat. Biasanya, harus ada ancaman langsung atau persetujuan Dewan Keamanan PBB. Dalam kasus ini, tidak ada mandat resmi dari PBB. Itulah sebabnya, banyak pakar hukum internasional menyebut operasi ini melanggar piagam PBB. Kasus Venezuela kembali mengingatkan dunia pada satu realitas pahit, bahwa hukum internasional seringkali lemah ketika berhadapan dengan kekuatan besar. Jadi, kenapa Amerika Serikat menyerang Venezuela? Karena satu alasan saja tidak cukup menjelaskannya. Ada tuduhan hukum, ada kepentingan keamanan, ada minyak, ada geopolitik, dan ada persaingan kekuatan global. Kasus ini menunjukkan bahwa politik internasional jarang hitam putih. Yang terlihat sebagai penegakan hukum bisa dilihat pihak lain sebagai agresi. Yang disebut menjaga keamanan bisa dianggap merusak tatanan dunia. Venezuela hanyalah satu contoh, tapi dampaknya bisa jauh lebih besar dari satu negara. Dan pertanyaan akhirnya kembali ke kita semua. Dunia seperti apa yang sedang kita bangun? Dunia berdasarkan hukum atau dunia berdasarkan kekuatan?